Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi amarna bittaqwa wal istiqamah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah alladzi syara'a 'alaina bil i'tikafi fi syahri Ramadan al mubarakah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah Ma'asyiral muslimin, wabil khusus yang ada di Masjid Baitur Rahim, Perumahan Wisma Gedung Asam Indah yang insyaallah dimuliakan Allah. Kita bersyukur kehadirat Allah, di mana salah satu aplikasi syukur kita adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan kita, meningkatkan kesempurnaan amal-amal ibadah kita, meningkatkan kemuliaan akhlak dan etika kita, baik untuk diri kita, lingkungan keluarga kita, maupun dalam lingkungan masyarakat dalam rangka berbangsa dan bernegara. Semuanya ini jamaah sekalian, kita bingkai dalam rangka meningkatkan taqwa Allah, sehingga Allah akan meridhai kita bahagia fid din wad dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Kita di akhir Ramadan, nanti malam sudah masuk ke 21. Berarti antara gembira dan berduka. Kenapa? Karena sudah 20 hari, kalau sehari ini insyaallah sampai maghrib kita diberikan kekuatan Allah menunaikan perintah Allah di bulan yang penuh barakah. Sekaligus berduka karena tanpa terasa bulan yang begitu indah, salat berjamaah begitu semangat, tilawah berada di sekian banyak tempat, zikir-zikir kita juga insya Allah setiap saat, dan beberapa hari lagi kita akan ditinggalkan tamu agung kita dari Allah Subhanahu wa taala yang ngekarya jagat. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, sebagai bentuk rasa rahman rahimnya Allah di akhir Ramadan inilah Allah kemudian memberikan support kepada kita, memberikan superstar dan berbagai macam keistimewaan melalui malam-malam 10 hari terakhir yang tidak boleh kita tinggalkan begitu saja. 10 hari terakhir ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan diri meninggalkan keluarganya, meninggalkan istrinya untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, ke Masjid Nabawi, ke Raudhah dan lain sebagainya. Sehingga di dalam Al-Qur'an diabadikan jamaah sekalian di Al-Baqarah 187, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Wala tubashiruhunna, kalau sudah malam-malam terakhir, kalau bisa tidak usah pilih tanggal 21, 23 atau malam-malam ganjil jamaah, melainkan kalau bisa semampu mungkin setiap malam kita berusaha bagaimana panjenengan melean di rumah Allah untuk nyadong dawuh Lailatul Qadar. Dengan cara apa? Dengan cara menjauhi keluarga kita untuk wa antum aakifuna fil masajid, ya, untuk beriktikaf di masjid-masjid terdekat. Dalam konteks bahasa fikih jamaah sekalian, al-i'tikaf huwa habsun nafsi anit tasarrufil adiyah, menahan diri dari segala macam keinginan-keinginan, kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya kita lakukan, untuk semata-mata li ta'abbudi li hadratillah wa li khushu'i lillah fi masaji fi baitillah,
semata-mata untuk beribadah kepada Allah, untuk banyak-banyak taqarrub, tadarru', takhasyu' ilallah di malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam satu hadis, jamaah sekalian rahimakumullah, innan nabiyya kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu, beliau selalu beriktikaf al-ashral awakhir, 10 hari yang terakhir. Jadi tidak disebutkan malam 21, malam 23 dan seterusnya, melainkan ashrul awakhir, 10 hari terakhir. Hatta tawaffahu, sampai beliau wafat. Setelah beliau wafat, summa adba'ahu, ay summa takafa azwajuhu ba'dahu. Rawahu Muslim. Setelah beliau wafat, lalu kemudian diteruskan, diikuti, begitu juga yang dilakukan istri-istri beliau juga melakukan i'tikaf sebagaimana yang beliau lakukan. Di dalam satu riwayat lain, jamaah sekalian, dalam kitab yang sama, Sahih Muslim, inni a'takiful ashral awakhir. Saya, kata Rasulullah, selalu beriktikaf al-ashral awal, mulai dari 10 hari pertama, wal awsat, dan 10 hari kedua, sampai kemudian summa utitu Jibril, kemudian Jibril datang kepada aku, seraya berkata, faqilali innaha fil ashril awakhir. Sebetulnya wahai Nabi Muhammad, iktikaf itu yang lebih utama adalah 10 hari yang terakhir. Maka di situ kemudian Rasulullah bersabda, faman ahabba minkum ayya'takifa falya'takif. Maka di antara kalian wahai umatku yang menghendaki iktikaf di 10 hari yang terakhir, dipersilahkan, mulai bahkan 10 hari yang pertama, kedua, sampai seterusnya, itu juga jauh lebih baik. Disitulah kemudian 10 hari yang terakhir ini, para sahabat nderekaken beliau untuk iktikaf bersama di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kenapa kita harus iktikaf? Karena iktikaf ini khususnya di bulan suci Ramadan, walaupun iktikaf ini bisa dilakukan bahkan panjenengan rawuh di Masjid Baitur Rahim ini sambil menunggu, sambil menantikan, mendengarkan para khatib kita sambil iktikaf, insya Allah menjadi satu nilai ibadah di mata Allah. Apalagi di bulan suci Ramadan. Nah, di bulan suci Ramadan ini secara khusus, secara spesial, Allah menyebutkan di antara kehebatan, kedahsyatan menyambut di dalam bulan suci Ramadan ini dengan iktikaf adalah dalam rangka menghidupkan Lailatul Qadar, sekaligus berusaha menggapainya, di mana Lailatul Qadar ini termasuk rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, disitulah kita bersama-sama menggapai Lailatul Qadar, menghidupkan Lailatul Qadar sebagaimana sabda Rasulullah, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang menghidupkan semalam tidak sare, tidak tidur, tidak melakukan kegiatan-kegiatan duniawi, melainkan semata-mata rawuh ke rumah Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan ikhlas karena Allah, murni semata-mata, tidak ada orientasi kecuali termotivasi untuk mendapatkan ampunan dan barakah Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min zambi, menjadi pelengkap penyempurna di mana endingnya adalah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, yang kedua, di antara hikmah yang tersirat di balik dianjurkan kita beriktikaf jamaah sekalian adalah bahwa iktikaf ini salah satu bagian dari cara-cara panjenengan untuk mencintai Rasulullah. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi barang siapa yang merasa cinta Rasulullah itu indikasinya adalah cinta sunnahnya. Di antara sunnah yang sangat urgen di akhir Ramadan adalah iktikaf. Dan barang siapa yang mengikuti sunnahnya,
berarti cinta kepada beliau, dan berarti insya Allah kana ma'i fil jannah, dijamin oleh Allah bersama-sama dengan Rasulullah ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di sanalah nanti kemudian akan selaras dengan pintu royan yang spesial disediakan panjenengan yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Tidak bisa memasuki selain orang-orang yang shaimin, shaimat, orang-orang yang berpuasa di bulan yang mulia. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang saya hormati rahimakumullah. Yang ketiga jamaah sekalian, kenapa kita dianjurkan i'tikaf? Karena detik demi detik, saat demi saat, waktu demi waktu tidak berlalu kecuali diluangkan, dilapangkan, ya, dicurah limpahkan pahala Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan. Bahkan panjenengan insyaallah ayatnya sudah sangat viral jamaah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Pada saat itu ada seorang sahabat yang merasa kurang pede, merasa nervous dengan orang-orang ahlul kitab Bani Israel, di mana ada sebuah cerita dari ahlul kitab, seorang pemuda yang setiap siangnya 1000 tahun lamanya berperang di jalan Allah, setiap malamnya 1000 tahun juga lamanya tahajud di hadapan Allah. Hebatnya itulah yang kemudian diceritakan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mendapatkan wahyu ini, bahwa Lailatul Qadar inilah keistimewaan yang hanya diberikan kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena khairum min alf syahr, lebih utama, lebih hebat, lebih baik daripada yang beribadah, berperang di jalan Allah selama 1000 bulan lamanya. Jamaah Masjid Baitur Rahim yang saya muliakan, maka disinilah kita mengikuti sunnah Rasul. Dan yang keempat jamaah, yaitu dalam i'tikaf ini tentu menjadi bahan, ya, training kita, ya, untuk memantapkan karakteristik seorang mukmin yang selalu berjiwa khusyuk, ya, takhasyuk, tadarruk kepada Allah. Di mana khusyuk ini sangat berat jamaah sekalian. Di dalam Al-Qur'an itu, ya. Jadi Masya Allah, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi sholat itu sebetulnya ringan, tapi banyak yang kadang tidak khusyuk sehingga terasa berat melakukan sholatnya, sekedar menggugurkan kewajiban. Zikir, doa, takhasyuk kita semata-mata harus kita tingkatkan kualitas khusyuk kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan bisa terbimbing, terlatih, terbiasa dengan kebiasaan dan pembiasaan melalui iktikaf yang panjenengan lakukan. Inilah salah satu Allah mentarbiah panjenengan dengan tarbiyah ruhiyah kita, yang kemudian yang terakhir jamaah sekalian dari tarbiyah ruhiyah melalui iktikaf adalah jadikan iktikaf ini sebagai wahana, sebagai event terpenting, ya, untuk bermuhasabah. Ya, bermuhasabah. Boleh monggo kita bermuhasabah dengan kebaikan-kebaikan. Selama ini kita telah berbuat baik apa terhadap diri kita, terhadap istri dan putra-putri kita, bahkan terhadap lingkungan, bahkan masyarakat kita. Dengan kita bermuhasabah melalui kebaikan-kebaikan yang sedikit saja kita ingat, dengan harapan kemudian kita tingkatkan kebaikan itu. Minimal istiqomah. Ya. Apalagi yang terbaik lagi adalah, kata Imam Ghazali itu, orang yang melupakan kebaikannya, ingat-ingat kesalahannya. Mungkin selama ini, mungkin ada kebaikan-kebaikan kita, yang namanya manusia pasti ada ibadahnya, amal kebajikannya, tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa dalam hidup ini melalui indera yang ada di dalam diri kita, bahkan di dalam hati dan perasaan kita, tidak terlepas dari noda dan dosa. Disitulah jamaah sekalian kemudian kita berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah agar dosa-dosa itu diampunkan Allah, kebaikan-kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, dengan harapan minimal 10 kali kebaikan yang berlipat ganda dari satu kebaikan yang kita lakukan. Inilah jamaah sekalian, maka dalam satu riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, ara'aita in 'alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha." Ya Rasulullah, bukankah engkau tahu kapan itu Lailatul Qadar?
Dan kalau toh seandainya saya tahu bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar, seandainya malam-malam 10 hari, 10 malam di akhir Ramadan ini adalah Lailatul Qadar, kira-kira ma aqulu fiha, apa ya Rasul yang saya baca? Tolong ajarin saya ya Rasul. Qala quli ya Aisyah, ucapkan wahai Aisyah, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini juga sangat booming di tengah-tengah panjenengan yang biasanya dibaca ba'dal witir. Sebetulnya perbanyak di malam-malam akhir di bulan suci Ramadan. Tidak hanya di setelah witir saja. Kapan saja. Setiap waktu, setiap saat kita baca. Allahumma innaka afun karim. Ya Rabb, Engkau yang maha pemaaf. Engkau yang maha pengampun. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Ditambah lagi dengan Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, di akhir Ramadan ini ya Rabb, kami mohon ampunan dan surgamu. Jauhkan kami dari murka dan siksamu. Mungkin dosa-dosa yang kita lakukan, mungkin dosa-dosa kekhilafan yang selama ini kita lupakan, justru ada di catatan-catatan malaikat yang nanti akan dilaporkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir 10 Ramadan jamaah sekalian, kesempatan terbaik, mudah-mudahan kita dijauhkan dari murka Allah, dijauhkan dari azab Allah yang pada akhirnya diganti dengan rahmat Allah, diganti dengan pertolongan Allah yang pada akhirnya masuk surga Allah. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan kami ya Rabb hidup yang singkat sesaat. Bahkan banyak saudara-saudara kami yang mendahului kami ya Rabb. Ya Allah, kebaikan-kebaikan di dunia dan kebaikan-kebaikan untuk akhirat nantinya, serta jauhkan kami dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arhamana wa arhamas saimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin alladzi hadana wa hadana al mukhlisin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin alladzi ursila rahmatan lil alamin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral hadirin wal mustami'in wal muslimin, usikum wa nafsiya bi taqwallahi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adada ma ahata bi 'ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اقض حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة ويسر أمورنا وحسن مقاصدنا يا الله. اللهم حملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبة الندامة وأصلح بين أمورنا ربنا إنك سميع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Rabb, di bulan yang penuh ampunanmu ini ya Allah, maghfirah ini ya Allah yang kami mohonkan kepadamu. Ampuni kami, ampuni dosa orang tua kami, ayah bunda kami. Ya Allah yang sudah mendahului kami, khususnya ya Allah yang ada di alam barzah ya Allah. Apabila mereka ada kebaikan-kebaikan sekecil apapun ya Allah, balas dan lipat gandakan ya Allah pahala mereka.
Sebagaimana Engkau melipat gandakan pahala di bulan yang penuh dengan lipatan pahala Panjenengan, ya Allah. Dan orang tua yang masih bersama kami, ya Allah. Ya Allah, hidupkan mereka dengan panjang usia, sehat walafiat, agar selalu bisa mendoakan kami, bisa mengiringi kami, dan kami bisa berbakti untuk mereka, ya Allah. Ya Allah, di bulan yang penuh barakah-Mu ini, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Maafkan kami, hapuskan kesalahan-kesalahan kami. Jangan jadikan Ramadan berlalu begitu saja, ya Rabb. Sebelum Engkau ampuni dosa-dosa kami, terimalah taubat kami, ya Allah. Terimalah amal-amal ibadah kami. Rabbana taqabbal minna shiyamana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa khusyu'ana wa tammim taqsirana wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Tanpa terasa sudah mau memasuki 10 hari terakhir, ya Allah. Tidak ada jaminan tahun depan saya berjumpa lagi, ya Rabb. Oleh karena itu, jadikan Ramadan ini benar-benar bermanfaat dalam hidup kami. Ya Allah, menjadikan persepsi dan kualitas hijrah kami menjadi hamba-hamba-Mu terbaik, ya Allah. Hamba-hamba-Mu yang senantiasa takarrub kepadamu, ya Allah. Ya Allah, hapuskan kesalahan kami, hapuskan kesalahan keluarga kami, putra-putri kami, dan jadikan hidup yang sekali ini, ya Allah, hidup yang mulia istiqomah. Ramadan yang sudah hampir kami lewati ini, ya Allah, jadikan Ramadan yang selalu membawa kami istiqomah. Dengan istiqomah ini, ya Allah, Engkau berikan kami rezeki yang barakah, yang bisa kami gunakan beribadah untuk ziarah Makkah Madinah, dan untuk membimbing putra-putri yang salih salihah. Ya Allah, bergabung dengan jamaah hamba-Mu yang salih salihah, dan berikan kami hidup yang mulia, ya Rabb. Suatu saat meninggal husnul khatimah, meninggal husnul khatimah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.